Halo Tribuners, kembali lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama saya Kiki Novilia. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu gerakan peduli lingkungan asal Lampung yang keren banget. Namanya itu adalah WCD atau World Clean Up Day, bener ya? Bener, World Clean Up Day. Oke, bener banget. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu penggagasnya nih. Halo, kakak bisa kenalan dulu nggak ini siapa namanya? Oke, halo, nama saya Yongki Lesta Agustiansyah. Ya biasanya dipanggil Yongki aja ya. Kak Yongki, oke. Nah, Kak bisa dijelasin lebih lanjut nggak nih, Kak? Sebenarnya WCD itu apa? Jadi WCD itu sebenarnya gerakan peduli lingkungan. Jadi gerakan ini nih bukan cuma ada di Lampung. Jadi ada seluruh negara di dunia ini punya gerakan namanya WCD. Yang kalau gerakan pertama ini tahun 2018 yang itu kita serentak global gitu, seluruh dunia serentak satu hari kita clean up, bersih-bersih sampah gitu. Bersih-bersih sampah. Nah, iya. Jadi dari dari satu dunia itu tuh setiap negara, bahkan kalau di Indonesia setiap provinsi itu ada tim penggeraknya gitu. Salah satunya di Lampung juga. Di Lampung. Itu pertama kali munculnya gerakan WCD ini di mana sih, Kak? Kalau pertama kali, jadi ini yang menginisiasi. Yang pertama itu negara Estonia. Saya tahun berapa saya kurang ingat. Jadi itu inisiasi negara Estonia itu satu negara mereka clean up untuk membersihkan negara mereka. Dan itu sukses. Itu ibaratnya apa ya, ngasih dampak ke negara itu dari segi kebersihan dan kepedulian masyarakat. Nah, Estonia nggak mau sendirian untuk hal baik itu. Jadi mereka kayak pengen semua negara di dunia ini ngelakuin ikutan hal yang sama. gitu juga gitu. Yeah. Oh, oke. Terus kalau misalkan di Lampung sendiri akhirnya dibuka. Itu kapan, Kak? Jadi ini untuk di Indonesia dan di Lampung. Jadi awalnya itu tahun 2018. Saya kebetulan kan saya berkecimpung di dunia relawan lingkungan. Nah, di situ saya dapat informasi dari kawan yang di Bogor, kayak ada nih gerakan World Clean Up Day Indonesia. Di situ kayak diajak beberapa orang yang dari Provinsi Lampung. Dan pokoknya dari setiap provinsi kayak mengirimkan wakilnya untuk ikut Leaders Academy Nasional. Jadi kayak pelatihan gitu terkait gerakan ini. Jadi setiap perwakilan dari provinsi di situ bakal dikasih pemahaman, dilatih untuk menggerakkan masyarakat di yang ada di daerahnya masing-masing gitu. ya. Oke. Wah, menarik juga ya, ternyata itu berskalanya global ya, Kak. Iya. Nggak cuma di Indonesia doang. Jadi seluruh negara dilibatkan untuk pergerakan yang baik ini. Oke. Nah, itu karena ini kan gerakannya maksudnya udah seluruh dunia gitu ya. Nah, itu ada perbedaan nggak sih, Kak, antara WCD yang Indonesia khususnya Lampung gitu dengan yang di negara lain? Perbedaan kalau dari 2 tahun pergerakan ini ya, kan udah 2 tahun yang kita sama-sama serentak bergerak dalam atas nama gerakan World Clean Up Day. Yang membedakan pertama yang umum dulu Indonesia. Yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain itu 2018 Indonesia merupakan negara nomor 1 yang paling banyak mengerahkan relawan dalam satu hari aksi. Satu gelaran itu ya. Itu pada tahun 2018 sekitar 7 juta berapa ratus ribu masyarakat Indonesia serentak bersih-bersih di seluruh provinsi. Oh, gitu. Itu untuk tahun 2018. Terus yang membedakan Lampung khususnya pada tahun yang pertama itu juga Lampung salah satu provinsi yang mengerahkan masyarakatnya terbesar. Dari Lampung tuh ketiga. Jadi pertama tuh Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung. Lampung nih 1 juta relawan. 1 juta relawan dengan 1 kali gelaran gitu ya, Kak? Iya, jadi pada tahun 2018 kemarin itu Lampung salah satu yang terbanyak gitu ya, terbanyak di Indonesia. Wah, keren banget. Terus kalau misalkan WCD itu sendiri kan tadi nyebutnya kita gerakan ya, Kak ya. Itu berarti beda ya, Kak, sama komunitas? Iya, jadi gerakan World Clean Up Day ini dinaungi sama organisasi namanya Let's Do It Indonesia. Nah, Let's Do It Indonesia itu juga punya kayak organisasi induk namanya Let's Do It World. Nah, jadi kalau untuk gerakan WCD ini sendiri masih sebuah bentuk gerakan kepedulian lah, gerakan kerelawanan untuk isu sampah ini memang lagi
apa ya, lagi seksi banget gitu. Jadi banyak yang memang kalau misalnya sampah ini dibiarin terus, kemungkinan kedepannya bakal dampak yang ditimbulkan kacau banget lah istilahnya gitu. Jadi untuk menstimulus orang-orang lain untuk lebih peduli dari gerakan ini gitu. Jadi kita mencontohkan gitu ya Kak maksudnya ya. Iya. Selain kita mencontohkan di satu hari itu, kita ada gerakan-gerakan lain untuk tujuannya mengedukasi masyarakat. Oh gitu. Itu maksudnya dalam satu hari penuh itu apa di rangkaiannya dilakukan, atau misalkan hari ini kita gelaran bersih-bersih, terus kemudian di hari selanjutnya baru kita mengedukasi, itu bakalan dipisah atau emang di satu hari? Jadi dalam kan dalam rangkaian satu tahun, acara satu tahun itu ada apa sih namanya, fase-fasenya. Yang paling pertama itu pasti ada Leaders Academy. Jadi perwakilan dari setiap provinsi kumpul di satu titik. Misalnya kota Jakarta misalnya menjadi tuan rumah untuk Leaders Academy. Nah di situ kita dikasih pemahaman pelatihan untuk penggerakan di lokasi masing-masing, provinsi masing-masing. Setelah itu, setelah Leaders Academy, baru tim daerah masing-masing, tim provinsi masing-masing merumuskan apa saja hal-hal, apa aja kegiatan yang bakal dilakuin di provinsi mereka. Nah, kalau di Lampung yang kami lakukan di tahun 2018, itu setelah dari Leaders Academy, kami banyak aksi dan edukasi. Jadi maksudnya begini, kayak yang kami lakukan saat kami aksi bersih-bersih di Taman Gajah. Nah, di situ selain kami mengutin sampah, kami juga mengedukasi, Dek, jangan buang sampah sembarangan ya, Bu, jangan buang sampah sembarangan gitu. Jadi sekalian aksi, kami sekalian ngebersihin, orang juga paham kenapa kok dibersihin gitu, kenapa harus buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah itu kalau aksi lapangan, edukasi lapangan. Kami juga ngelakuin roadshow. Jadi roadshow itu ke sekolah-sekolah dan kami ke 5 kabupaten kota pas tahun 2018 itu untuk mengedukasikan terkait sampah dan gerakan World Cleanup Day ini. Gitu. Ternyata nggak cuma bersih-bersih doang ya kayak di kegiatan itu. Itu kenapa akhirnya dibarengi juga sama edukasi masyarakat? Jadi kalau kita cuma nyontohin kayak satu hari aksi, itu cuma apa ya, bersihnya cuma sehari. Satu hari, iya. Cuma bener. yang penting itu adalah pemahaman. Jadi kalau misalnya kita udah ngegerakin misalnya 1 juta orang untuk bersih-bersih sehari, oke, satu wilayah itu bersih. Cuma bagaimana caranya supaya jangan cuma satu hari itu bersihnya, tapi selanjutnya tetap bersih. Tetap bersih. Salah satunya lewat edukasi kayak gitu tadi. Tujuan dari edukasi itu yaitu biar sekalian juga semua masyarakat juga berkontribusi ya kayak dalam kebersihan lingkungan kita. Oke, nah terus tadi menarik juga nih Kak, kalau misalnya di WCD ini kan kita bersih-bersih gitu di suatu tempat tertentu. Nah itu tempat-tempat yang seperti apa yang dibersihkan sama WCD ini akhirnya? Kalau dari ini kami kemarin, kayak target lokasi kami yang kami bersihkan itu pertama yang memang di situ lokasinya ada sampahnya. Ibaratnya banyak banget ya Kak tempat sampah. Itu yang banyak banget sampah. Kali yang kami 2019 kemarin di Pantai Gunung Kunyit, itu kami berhasil ngangkat berapa ton saya lupa. Di situ intinya dari mobil dari Dinas Lingkungan Hidup itu bolak-balik berapa kali, berapa unit itu. Itu baru pinggiran pantainya doang itu. Nah, jadi salah satu itu tempatnya banyak sampah dan itu bisa diakses sama kendaraan. Maksudnya kendaraan pengangkut sampah itu tadi. Sama gampang diakses oleh relawan. Karena kan kita nggak mungkin ngajak relawan ke tempat yang susah dan berbahaya gitu. Nah, jadi indikator tempat yang bisa dijadiin tempat clean up, bersih-bersih, ya selain sampahnya, terus aksesibilitasnya mudah. Gitu. Dan kalau bisa jangan ada penolakan dari warga gitu. Jadi kita melakukan pendekatan supaya mereka paham juga gitu. Sama apa yang bakalan dilakuin di sana gitu ya. Dan pastinya itu ngasih dampak ke mereka. Gitu. Nah terus kalau misalkan itu kan tadi ada beberapa tempat gitu. Nah kalau misalkan dihitung-hitung nih dari awal terbentuk ya dari tahun 2018 itu kan sampai dengan sekarang kira-kira udah berapa tempat yang dibersihin? Kalau dari 2018 kami banyak aksi dulu kan, kami kayak ada target seminggu sekali itu harus ada aksi clean up dan aksi edukasi lapangan. Itu seminggu sekali. Jadi kami dulu tuh rutin di Pekor, area Pekor, Taman Gajah. Habis itu kami sempat ke Taman Kota Metro juga untuk bersih-bersih. Sama apa sih namanya? Area Unila sini. Area Unila juga karena di sini juga apalagi terutama dekat GSG dan
lapangan itu kan banyak aktivitas Iya. warga untuk olahraga segala macam. Kadang-kadang mereka lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Di situ juga kami lakukan aksi. Jadi terutama untuk karena kami pusatnya di Kota Bandar Lampung, banyak aksinya tuh di Kota Bandar Lampung. Tapi pada saat itu yang saya inisiasi, ayo kita jalan-jalan coba ke Kota Metro. Gitu. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan juga bakalan ke kabupaten lain gitu ya, Kak? Iya. Yang penting kami menemukan tempat yang layak gitu. Maksudnya layak, selain tempat itu memang penting untuk dibersihkan dan banyak warga supaya dampaknya nggak cuma bersih lingkungan, tapi warga juga paham Gitu. Oke. Jadi berapa tadi, Kak, yang udah dibersihkan kira-kira? lokasinya. Yang saya ingat dan pasti dilakuin itu di Taman Gajah karena banyak orang, di Pekor, di Unila, Taman Kota Metro, sama di apa sih namanya area panjang apa namanya jalan bypass kami sempat aksi bersih-bersih di sana juga. Bersih di sana. Oke, berarti sekitar 5-an gitu ya, 5 tempat. Dan itu rutin. Oke, rutin berarti dalam satu bulan? Dalam 1 minggu itu kami usahakan 1 aksi. Satu aksi. Dalam 1 minggu. Nah, terus itu kan kalau misalkan kita udah bersih-bersih nih, Kak. Nah, maksudnya apakah nanti bakalan ada peninjauan lagi gitu dari tempat yang udah dibersihin tadi? Iya, jadi memang harus ada kita tinjau terus karena kata saya tadi bersih itu di saat kita selesai aksi pasti bersih. Cuma besok tuh kemungkinan bakal kotor lagi. Nah, gimana caranya supaya kita menjaga tempat itu tetap bersih? Harus kita, makanya kata saya tadi itu kita aksi nggak cuma sekali di tempat itu. Aksinya terus. Kira-kira sampai berapa kali di sana? Kalau berapa kalinya nggak mesti sih, karena yang kita datangin itu, yang kita temuin bukan cuma orang itu aja, banyak orang. Jadi kalau bisa sih pengedukasian itu harus terus berlanjut, selain aksi bersih-bersih itu sendiri. Gitu menurut saya. Oke, terus kakak ada pengalaman nggak sih, pengalaman menarik gitu? Maksudnya kayak ini udah dibersihin dan akhirnya dikotorin lagi, terus warganya juga agak susah dibilangin mungkin? Mungkin pengalaman yang unik itu tuh gini. Pas saya aksi dan kawan-kawan di lapangan Nila, jadi kami kan bersih-bersih, ada orang jogging. Nah, ada orang jogging, dia ngelihat kami bersih-bersih, jadi dia tuh kayak nggak jadi buang sampah sembarangan, tapi dipegang dulu. Pas udah agak jauh dari kami, baru dia bukan buang, cuma naruh gitu, kayak mode dia tuh sebenarnya nggak mau buang sampah sembarangan, cuma nggak ada tempat gitu, jadi dia naruh gitu aja. Gitu. Karena kan kalau mungkin mau ngasih ke kami malu gitu kan ya, nggak enak juga. Terus, kan mau ngebuang sembarangan juga salah, jadi dia kayak naruh gitu. Oke. Berarti kalau misalkan dari tempatnya sendiri, kalau masyarakatnya gitu penerimaannya masih bagus gitu ya, Kak? Iya, kalau misalnya pengalaman kami kayak yang di aksi utama yang bersih-bersih di Gunung Kunyit itu, warganya cukup antusias membantu, bahkan RT-nya siap terakhir kali yang itu siap kami kondisikan lapangannya ini nanti kami kondisikan, atau kalau mau bangun tenda nanti kami bantu dari RT, dari warga. Jadi untuk yang di Gunung Kunyit itu mereka cukup welcome. Dan ibaratnya nggak ada yang ganggu atau apa, mereka cukup mendukung karena mereka paham bahwa sebenarnya pantai kotor itu juga nggak bagus gitu. Jadi mereka silakan saja mau aksi di wilayah kami, silakan gitu. Berarti sebelumnya juga kita bakalan adain pendekatan dulu gitu ke masyarakat, terus nanti diedukasi juga, terus kita bakalan follow up lagi gitu di sana. Intinya jangan sampai ada gesekan dari warga lokal gitu. Karena susah juga ya nanti buat kegiatannya, benar. Terus kalau misalkan dalam satu kali gelaran gitu, Kak, itu kira-kira butuh berapa relawan? Kalau ini nggak matok harus berapa sih sebenarnya. Bahkan untuk cukup 2 orang 3 orang sebenarnya itu udah sebuah tindakan yang bagus, karena kan ini gerakan relawan. Kita nggak bisa maksain orang harus ikut segini. Jadi benar-benar kita sadarkan mereka supaya untuk bergerak. Kita nggak bisa matokin, ayo misalnya sekian ribu orang harus hari ini nggak bisa, karena ini gerakan kerelawanan. Kesadaran hati juga ya. Jadi membentuk kesadaran itu penting juga. Kita nggak bisa maksain harus berapanya dalam sekali aksi. Cukup 1-2 orang kalau misalnya itu rutin terus, itu saya rasa sudah cukup gitu. Karena membentuk kebiasaan itu sulit. Makanya itu ada 10 orang atau 2 orang, berapa orang pun itu, kalau itu rutin dia untuk bersih-bersih,
itu saya rasa udah cukup. Udah cukup. Yang penting ada efek. Misalnya hari ini saya bersih-bersih, terus Mbak ngelihat saya bersih-bersih, besok Mbak tergerak untuk bersih-bersih dan nggak buang sampah sembarangan. Nah itu udah cukup. Ada efek yang dikasih gitu. Jadi ada hal yang bisa diterima oleh masyarakat berupa kebiasaannya. Tapi toh walaupun kayak gitu kan jumlah dari relawannya sendiri yang ikutan terjun itu kan berpengaruh juga tuh sama hasilnya. Maksudnya ya kalau misalkan relawannya banyak, otomatis juga bersihnya juga lebih banyak. Iya. Itu nggak menutup kemungkinan sih. Jadi kami tetap, ya kata saya tadi, selain edukasi untuk jangan buang sampah sembarangan, kami juga edukasi terkait gerakan WCD ini untuk mengajak sebanyak-banyaknya atau mengajak sebanyak-banyaknya orang yang kita coba untuk pancing kepeduliannya gitu. Jadi kami memang ada harapan semua orang bisa tergerak, semua orang bisa ikut andil jaga kebersihan. Itu harapan terbesar kami. Semua orang tuh khususnya misalnya di Provinsi Lampung punya kesadaran, dan kalau bisa pada misalnya ada gelaran WCD berikutnya, kita bisa ikut semua dari 15 kabupaten kota. Misalnya di setiap kabupaten kota itu punya event WCD masing-masing yang benar-benar mereka bisa mengerahkan warga yang banyak supaya mereka bisa menjaga lingkungan di kabupaten kota mereka Masing-masing. lebih bersih lagi, walaupun misalnya sudah bersih bisa lebih bersih lagi. Terus kalau misalkan orang yang ikutan eventnya WCD ini kita sebutnya relawan ya, bukan member, bukan anggota. Kalau untuk yang aksi puncak, misalnya kita bersih-bersih satu hari itu relawan. Cuma di balik relawan itu, penggerakan relawan itu kita ada tim. Jadi ada tim penggerak di situ. Nah, di situ tim penggerak itu ya untuk kayak sebidang promosi, gerakan, edukasi. Jadi ada timnya sendiri untuk penggerak gerakan WCD itu. WCD berarti itu jadi anggotanya ya, jadi anggota WCD. Itu jumlahnya sekarang ada berapa, Kak? Kalau sekarang yang dari 2019 kemarin itu sekitar 15-an orang itu yang aktif ya. Yang benar-benar kemarin tuh menggerakkan di tahun 2019, 2019 kemarin itu sekitar 15 orang yang terbagi dari beberapa bidang itu. Oke. Terus kalau misalkan untuk ikutan acara-acaranya WCD itu biasanya kita bisa aksesnya informasinya di mana, Kak? Jadi kalau misalnya kami ada kegiatan-kegiatan, ada info di Instagram kami di @wcdidlampung. @wcdidlampung. Ya, WCDID. Nah, di situ biasanya kalau kami kayak mau gerakan bersih-bersih atau ada event apa, itu kami ada informasi di situ. Atau mungkin kayak ada karena kan sekarang lagi wabah. Nah, jadi kita belum bisa untuk aksi bersih-bersih ramai-ramai di lapangan, di luar rumah. Jadi kemarin dari pusat, dari WCD Nasional, dari WCD Indonesia itu menggalakkan kampanye ini clean up digital. Gimana itu? Jadi kayak kita bersih-bersih email atau apa itu ternyata bisa berdampak ke penggunaan listrik. Oh, gitu. Iya. Nah, di situ jadi kami mengajak kampanye itu juga clean up digital yang digagas dari tim nasional. Nah, itu biasanya kalau ada gagasan dari tim nasional, tim-tim provinsi juga tinggal ikut melaksanakan itu gitu ya. Menginformasikan ke yang lain-lain juga. Gimana ceritanya tuh, Kak? Kok bisa gitu kan bersih-bersih digital itu akhirnya menghemat listrik? Jadi database digital itu kan perlu kayak mesin penyimpan data-data yang besar. Nah, makin banyak kayak email yang kita kirim, banyak email ini masuk, kan database ini penuh bakal akhirnya kesimpan ke database ini. Nah, makin banyak itu kan makin banyak makin banyak file-file yang ditampung, makin banyak mesin-mesin yang bekerja. Jadi kalau misalnya kita mengurangi penggunaan itu email atau menghapus data-data yang ini, kita seenggaknya bisa meringankan beban mesin tadi tuh. Mesin database itu untuk bekerja, jadi sedikit menghemat listrik gitu. Bayangkan kalau misalnya itu dilakukan banyak orang gitu, seluruh dunia, mungkin berapa kilowatt atau listrik yang bisa dihemat gitu. Itu maksudnya kalau misalkan kita nih, saya bersih-bersih email saya yang di ponsel gitu, itu nanti bakalan mengurangi penggunaan baterai ya? Iya. Maksudnya gitu ya? Maksudnya bukan penggunaan baterai, jadi kayak kan ada database, misalnya Yahoo punya database. Nah, itu kan kayak mereka tuh punya mesin database yang ngelola data dari customer mereka. Iya. Jadi itu penggunaan dari sana makin sedikit
beban file yang mereka tampung, makin sedikit juga penggunaan listrik di sana. Jadi tujuannya sebenarnya seperti itu dari Clean Up Digital. Keren ya, ternyata ada bisa pikiran kayak gitu. Itu informasi dari Nasional ya. juga. Dan itu nggak cuman terbatas di email aja kah atau yang lain juga? Enggak, semua. Di kayak misalnya G Drive atau apa yang kayak memerlukan penyimpanan online gitu, yang file-file yang bersifat database yang disimpan di database di suatu sistem. Nah, itu bisa gitu ya. Dan semua aktivitas itu bisa diakses sama Tribuners sekalian ya, mungkin itu di akun Instagramnya WCD. Iya. Oke. Bisa cek juga selain WCD Lampung ada WCD Indonesia, World Clean Up Day Indonesia. Di situ banyak info-info juga terkait lingkungan, terkait kampanye lingkungan, informasi-informasi terkait lingkungan, terutama persampahan di situ pasti ada. Banyak ya. Oke. Terus Kak, ini kan sekarang lagi pandemi nih, otomatis juga kan nggak bisa kita bersih-bersih gitu berame-rame. Dan akhirnya kan tadi selain ada Clean Up Digital. Clean Up Digital itu sempat ngadain ini nggak sih? Kan sekarang lagi booming-boomingnya seminar online gitu-gitu. Atau mungkin WCD udah ada seminar online juga tentang bahas-bahas tentang lingkungan gitu, ada nggak Kak? Kalau seminar online kami belum ada, terutama di WCD Lampung belum ada. Jadi memang kami belum mempersiapkan ke seminar online itu karena itu perlu persiapan juga. Dan kami belum mempersiapkan itu dan belum ada rencana ke sana, tapi kedepannya pasti ada. Karena pada khususnya di WCD Lampung ini memang kami masih berfokus di lapangan. Tapi kedepannya kalau melihat kondisi seperti ini memang harus ada inovasi yang seperti itu. Ya, mungkin kedepannya bakal kami lakukan untuk seminar online lingkungan itu. Seperti yang udah kawan-kawan komunitas lingkungan yang lain udah ada yang ngelakuin itu. Mungkin kita bisa nyontoh mereka. Oke deh. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau misalkan kita berbicara tentang gerakan peduli lingkungan. Nah, sebenarnya itu kan kalau misalkan untuk di Lampung sendiri ya nggak cuma WCD doang gitu, masih banyak yang lainnya juga. Nah, tapi kalau untuk keunikan gitu Kak dari WCD ini apa? Keunikan dibanding gerakan atau komunitas yang lain gitu. Mungkin saya nggak ngebandingin ya. Tujuannya sama, komunitas apapun, gerakan apapun itu tujuannya sama, terutama lingkungan ya. Pasti ingin lingkungan ini lebih bersih, lebih baik gitu. Kita punya semua komunitas lingkungan tuh punya niatan baik, tujuan baik. Cuma yang membedakan dari WCD Lampung ini mungkin jejaringnya mungkin gitu. Jadi karena WCD World Clean Up Day ini jadi global. Kita punya jaringan-jaringan. Misalnya saya dari WCD Lampung, pakai kaos kayak gini, ketemu orang misalnya di kota Manado, pakai baju kayak gitu juga. Pasti mereka paham. Nah, jadi yang membedakan itu mungkin jejaringnya. Bahkan orang luar kalau ngelihat logo kayak gini, misalnya dari negara Singapura gitu, ngelihat, oh dia paham, pasti dia nanya dari World Clean Up Day mana. Iya, benar. Ini identitas global gitu, identitas. Jadi setiap yang tergabung di WCD pasti paham. Jadi membedakan itu jejaring dari WCD ini, gerakan WCD ini global. Dan khusus di Indonesia, setiap provinsi bahkan setiap kabupaten kota tuh ada. Kabupaten kota tuh ada. Oke, berarti di Lampung aja tuh udah ada banyak banget ya kabupaten kotanya. Jadi pas dari tahun 2018 kami juga sudah membentuk tim-tim kabupaten kota. Jadi tim leader kabupaten kota yang bakal menggerakkan di wilayah masing-masing. Oke. Oh, bentar deh Kak. Tadi itu kan sama komunitas lain. Nah, itu sempet nggak sih atau pernah nggak sih ngadain kerjasama gitu sama mereka? Pasti kami ajak kerjasama. Jadi ya kata saya tadi, tujuan kita sama. Tujuan kita sama, terus kenapa kita harus misalnya berdiri sendiri gitu ya? Harus ada bersekat-sekat gitu. Kami selalu mengajak kayak dari komunitas misalnya Lampung Sweepers kan, dari Gajahlah Kebersihan atau dari mana, bahkan komunitas di luar lingkungan kami ajak kayak Jendela Lampung. Nah, komunitas-komunitas lain yang yang mau bergerak, ayo kita ajak. Karena ini bukan masalah Anda atau saya, ini masalah kita semua. Ya. Masalah kita semua yang susah diuraikan ini ya Kak ya. Jadi kita nggak terbatas dari komunitas lingkungan. Kami ngajak bahkan seluruh lapisan masyarakat, mau itu dari komunitas apapun, latar belakang apapun, agama apapun, itu kita welcome. Nggak mempersalahkan itu. Yang penting tujuan kita sama,
membentuk lingkungan yang lebih baik. Oke, waduh, keren banget ya Tribuners. Nah, terima kasih banyak nih Kak Yongki Oke, atas waktu sama-sama. dan juga kesempatannya. Nah, buat Tribuners sekalian, itu tadi kita wawancara kita dengan Kak Yongki selaku penggerak ya Kak ya dari WCD Lampung. Nah, buat Tribuners sekalian, jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe video-videonya di Tribun Lampung Wiki. Dan jangan lupa untuk ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke.